Jadi bagaimana sih standarnya piknik yang asik kayak gitu. Jadi jangan hanya sekedar mencari harga murah, kemudian anak-anak di los, tapi itu tadi mengabaikan standar keselamatan anak. Kalau sekolah mengharuskan ikut harus bayar, itu salah, Mas. Kenapa paket wisata itu menjadi mahal? Itu karena banyaknya ornamen-ornamen pengikut, Mas, ini. Apa aja tuh? Boleh. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kabar Pemalang. Apa kabar? Mudah-mudahan baik ya. Terima kasih sebelumnya sudah melihat channel ini. Jangan lupa untuk tetap stay, tonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman Sobat Kabar Pemalang yang sudah subscribe ataupun follow di media sosial kami di Kabar Pemalang. Nah, hari ini saya Didi MC ya, tidak sendirian. Kali ini kita bakalan ngobrol sesuatu hal yang senang-senang lah ya pokoknya ya. Kita bakal ngobrol tentang piknik. Wah, siapa dari kalian semua Sobat Kabar Pemalang yang suka piknik? Saya yakin teman-teman yang melihat video ini, teman-teman viewers, hobi piknik. Tapi kadang bingung nih, pikniknya kira-kira enaknya kemana? Terus biayanya berapa dan sebagainya. Nah, kali ini Didi akan mengulas tuntas tentang tema kita, yaitu tentang pariwisata. Kali ini Didi tidak sendirian, ada Bapak Setio dari sini. Wah, selamat siang Pak Setio. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Beliau adalah Wakil Ketua Gatra Pemalang, teman-teman. Waduh, apa itu Gatra? Nanti kita bakal kenalan ya. Lanjut lagi, di sebelah kiri ada Bapak Hadi. Waduh. Selamat siang. Selamat siang, Mas Dedi. Pak Hadi ya. Sehat-sehat ya. Sehat ya, alhamdulillah. Pak Hadi ini adalah Ketua Gatra Pemalang ya. Sekaligus beliau adalah Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Pemalang. Waduh, ya. Mantap ya. Berarti memang kerjanya piknik ya? Iya. Pekerjaannya piknik, yang lain-lain sambilan. Iya, yang penting sambilan ya. Ini memang ternyata ada profesi hobi yang menghasilkan. Asik ini ya. Hobi yang menghasilkan ini bisa jadi tambahan wawasan nih teman-teman ya. Ternyata profesi itu tidak hanya guru, tidak hanya dokter, TNI, polisi dan sebagainya, tapi ternyata ada yang profesinya tukang piknik ya. Tukang piknik. Ya. Tulan tapi dibayar. Oke, baik teman-teman, saya yakin teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk menyimak video ini ya. Ini adalah kaitannya, kali ini kita bakal ngobrol tentang piknik atau wisata yang ada di Pemalang ataupun di luar kota Pemalang ya. Oke, dari Pak Hadi dulu deh ya. Pak Hadi ini beliau adalah Ketua Gatra Pemalang. Pak Hadi, sebenarnya Gatra itu apa Pak Hadi? Boleh dijelasin ke Sobat Kabar Pemalang? Monggo. Terima kasih Mas Didi dan para pemirsa ya, pemirsa di Kabar Pemalang. YouTube Kabar Pemalang. Gatra Pemalang itu merupakan satu asosiasi biro perjalanan wisata se-Kabupaten Pemalang. Itu gabungan Tour and Travel Pemalang yang lahir justru dari masalah, Mas Didi. Karena adanya masalah, akhirnya lahirlah Gatra. Jadi Gatra diharapkan oleh Pak Bupati saat itu menjadi salah satu asosiasi yang mengedukasi masyarakat tentang piknik, terutama di sekolah nih yang sering bermasalah, sehingga nantinya para pengguna jasa biro perjalanan wisata itu menjalankan wisata secara aman, nyaman, dan mengenai edukasinya. Sehingga muncullah ide oleh beliau Pak Bupati untuk mengumpulkan para biro-biro perjalanan se-Kabupaten Pemalang diwadahi dalam satu asosiasi. Kita juga difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang untuk membuat badan hukum ya, Pak Wakil, badan hukum, dan kita sudah terdaftar di Kemenhum, juga sudah ini tahap proses untuk didaftarkan di Kesbang Polinmas Kabupaten Pemalang, sehingga benar-benar Gatra itu nanti menjadi asosiasi yang terlindungi, legal ya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara organisasi, karena kita di bawah pembinaan
Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang. Gitu Mas Didi. Luar biasa ya. Jadi kalau mau piknik ya pakailah yang ada di Gatra. Bukan pakai Gatra, tapi pakai biro perjalanan yang ada yang tergabung di Gatra. Oke. Kalau kepanjangannya Gatra sendiri itu apa Pak Adi? Gabungan Tour and Travel Pemalang. Oke. Untuk saat ini sudah berapa biro perjalanan yang sudah bergabung? Ini per 2025 Januari kemarin kita ada registrasi ulang anggota itu sudah masuk 27. Masih ada beberapa yang belum mendaftar ulang. Kalau tahun kemarin kita ada 31, berarti masih ada sekitar 4 yang belum masuk. Dan ini nanti diharapkan tanggal 10 Februari kita paling lambat pendaftarannya. Setelah itu kita akan ajukan ke Dinas Pariwisata untuk dibuatkan SK pembaruan. Oke, luar biasa. Berarti memang cukup banyak biro ya di Pemalang ya. Itu belum semua ya. Jadi di Pemalang itu dari biro yang berizin sampai biro yang tidak berizin itu banyak sekali. Oke. Iya. Nah, fungsi Gatra sendiri untuk membantu untuk yang belum berizin. Kita mengedukasi ke masyarakat, terutama sekolah-sekolah, biar apa ya, program outing kelasnya ini terarah sesuai dengan arahan, kemudian nyaman dan terjangkau. Oke. Ya, terjangkau ini. Oke, luar biasa ya. Berarti memang dari komunitas ini ya, mungkin akan lahir juga standar-standar yang nanti ditetapkan ya, untuk apa ya, misalkan sekolah atau instansi yang pengen piknik dengan Gatra ada SOP yang diterapkan begitu ya, Pak Adi ya. Harus. Nanti juga akan kita mintakan surat edaran lah ya ke beliau Pak Bupati atau Kepala Dinas Pariwisata untuk standar dalam memilih biro perjalanan, termasuk kendaraannya Mas Didi. Oh gitu, sampai sedetail itu ya? Karena piknik itu kan juga menggunakan armada ya Mas. Armada betul. itu harus standar. Nanti kita tetapkan minimal tahun berapa. Karena banyak kejadian-kejadian di luar sana yang sampai terjadi kecelakaan itu akibat kendaraannya yang tidak standar. Iya. Oke, berarti ini makin ketat Mas sekarang Mas. Kemarin saja pengalaman di Malang Batu itu sampai ada penyekatan. Artinya dari Dinas Perhubungan dan dinas terkait itu memberhentikan kendaraan pariwisata untuk dicek langsung di lokasi. Sopirnya akhirnya kan tidak sesuai, akhirnya diberhentikan. Baik. Berarti ya memang kalau orang yang piknik kita nggak tahu sampai sedetail itu ya. Ternyata itu juga harus diperhatikan, Sobat Kabar Pemalang, karena memang akan menjadi masalah ketika terjadi apa-apa di sana dan ternyata setelah dicek kendaraan, sopir yang ternyata memang belum memenuhi syarat untuk membawa penumpang dan sebagainya ya. Kadang masyarakat gini Mas Didi, masyarakat itu kadang hanya mencari harga murah. Nah, iya benar. Harga murah. Lah kita tawarkan Gatra harga murah tapi yang tidak murahan. Betul. Jadi masyarakat nanti bisa lah komunikasi dengan kami yang di Gatra, nanti kami berikan nomor hotline lah, nomornya Gatra ya. Untuk komunikasi boleh. Jadi bagaimana sih standarnya piknik yang asik kayak gitu. Jadi jangan hanya sekedar mencari harga murah, kemudian anak-anak di los, tapi tadi mengabaikan standar keselamatan anak. Baik. Kalau dari Gatra sendiri ya, itu untuk pelayanan wisatanya itu apakah harus dalam jumlah banyak kelompok peserta atau juga bisa melayani yang misalkan hanya di level family, private seperti itu tetap bisa juga? Nah, namanya juga agen perjalanan, biro perjalanan. Jadi kita merancang dari 2 orang honeymoon itu sampai ratusan. Kita siap semua. Bahkan pernah ada tamu dari waktu itu ada event batik di Pekalongan, itu ada tamu dari Jakarta hanya 3 orang, ya kita layani. Kita layani tetap dengan standar yang sudah kita tetapkan. Menarik ini ya. Hotelnya kayak apa, mobilnya minta. Kadang ada request walaupun bertiga, tapi Mas kita minta pakainya Innova, ya kita carikan Innova. Karena
yang namanya piknik ya harus nyaman. Kalau Iya, piknik nggak betul. nyaman percuma lah. Iya benar ya, capek di jalan ya kan. Niat piknik malah harus ngurusi ini ngurusi itu. Makanya kalau piknik ya pakainya biro perjalanan Mas. Nah, ini penting ini untuk Jangan catatan. sampai piknik kayak Orang hilang. itu bukan bakul apa bakul dawet lah. Iya, iya. Merencanakan sendiri, dijual sendiri, makan sendiri. Iya, ya itu memang Mending pasrahkan ke biro perjalanan. duduk Kalau manis ya. dari wong Jawa iki Iya. hidup tinggal metu. Iya. Apik Gitu. menang ya, celek mah itu. Iya, Gitu. bagus Oke. kita reorder, nggak bagus kita cut. Oke, baik Pak Adi, kalau ngomong-ngomong ini mungkin yang tadi Pak Adi bahas tentang ternyata banyak biro perjalanan ya, yang mungkin masih memulai, artinya belum punya izin dan sebagainya. Apakah itu menjadi syarat utama ketika ingin bergabung dengan Gatra? Untuk menjadi anggota Gatra itu sangat ditentukan sekali masalah legalitas. Oke. Yang pertama akte pendirian notaris yang harus ada izin dari Menkumham, AHU, kemudian NIB, NIB itu melalui OSS perizinan. Oke. Kemudian NPWP. Yang keempat adalah nomor rekening. Nomor rekening atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi. Bukan nama pribadi. Termasuk NPWP-nya Nah, NPWP juga atas nama perusahaan yang sesuai dengan akte pendirian, NIB-nya harus satu sinkron. Itu. Karena ini sangat menentukan sekali hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Karena Gatra itu binaan dari Dinas Pariwisata, maka hal ini sangat ketat sekali untuk menjadi anggota Gatra. Sebab hal ini untuk suatu contoh yang lain. Oke. Dan apabila anggota mau masuk pun yang belum memenuhi syarat itu, kita bisa memfasilitasi. Oke, bisa dibantu ya Pak ya? Bisa berarti? dibantu. Oke. Membantu ke perizinannya, ke perpajakannya, termasuk itu. Nah inilah Gatra kekuatannya di sini. Iya. Makanya bagi yang lain, contohnya yaitu untuk kayak dinas, sekolah-sekolahan, yang jelas ya harus pakai Gatra. Karena di sini sudah legalitasnya sangat dijamin lah. Oke. Itu Mas. Oke. Berarti memang Gatra ini tidak hanya memfasilitasi untuk perjalanan, tapi juga betul-betul memperhatikan dari keselamatan klien gitu ya. Piknik ya, berarti ya. Selain administratif, itu kan tadi kan administratif kan. Itu juga ada syarat lagi, yaitu biro yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari teman-teman biro anggota Gatra terdekat. Misal nih. Saya punya biro nih. Jadi biro di jodoh. taman. Di taman itu harus mendapat rekomendasi dari sekitar. Saya kan taman juga. Oh, berarti saya merekomendasi. Nanti dari teman yang lain merekomendasi. Itu baru kita masukkan. Oke, untuk itu pun tidak langsung serta-merta. Nanti 3 bulan kita awasi pergerakannya bagaimana. Kalau memang kredibilitasnya bagus, kemudian track recordnya juga tidak bermasalah, oke, kita open. Tapi pada intinya Gatra open ya, kita open kepada semua para pengusaha biro perjalanan. Kalau yang mau gabung, ayo gabung, silakan. Nanti MIPIL akan dibina oleh Dinas Pariwisata. Kalau nggak bisa dibina, ya bisa saja. Oke, baik. Ya memang harus ada standarisasi ya, biar aman. Yang piknik juga tenang, merasa nyaman, ya. Tapi ngomong-ngomong masalah piknik ya Pak Adi, Pak Setio ya. Saya sepengetahuan saya nih ya, rata-rata piknik sekolah itu ya orang tua itu kebanyakan itu keberatan ya melihat kasus-kasus yang terjadi saat ini ya kan. Kemarin ada yang tenggelam, ada yang dan lain sebagainya itu ya. Akhirnya ganti bahasa jadi outplus dan sebagainya. Itu salah satunya mungkin bisa jadi karena tentang biaya ya, karena biaya untuk piknik itu ya nggak 100-200 pasti lebih ya kan, dan itu mungkin untuk sebagian orang tua dari si siswa ini agak keberatan. Nah, menanggapi hal itu dari Gatra sendiri, apakah ada standarisasi? Kalau misalnya Gatra ya standarnya segini nih kayak gitu tuh atau gimana itu biar yang piknik yang secara ekonomi kurang
masih bisa piknik gitu loh. Iya, iya. Nah, itu gimana tuh solusinya? Ya memang ini momok mas, Ah, bener-bener momok itu. Jadi kadang ada orang tua yang bilang, lah piknik pakai biro mahal. oke. Sebetulnya paket wisata itu murah mas. Malah Kalau murah. kita hanya menjual paket wisata itu murah. Oke. Karena paket wisata itu hanya kendaraan, destinasi wisata, kemudian kalau perlu hotel-hotel, Hah? makan ya, Nah, kemudian jasa. jasa. Nah, jasa pastilah, Ya, karena kita sebuah perusahaan pasti menerapkan atau mengaplikasikan jasa di situ. Cuma kenapa paket wisata itu menjadi mahal? Itu karena banyaknya ornamen-ornamen pengikut mas ini. Apa Nah aja ini tuh boleh? ini yang perlu diketahui oleh masyarakat ini. Clearkan itu yang bikin Biar mahal itu. masyarakat itu bisa menilai. Ya. Oh, ternyata setelah harga piknik itu ada markup yang menjadikan paket wisata itu mahal. Oke. Itu. Terutama nih Mas. Adanya titipan-titipan. Titipan di mana Mas? Ya, kadang ada mungkin ya ini oknum, saya bilang oknum. Ya. Tidak bilang semua. Ada oknum panitia atau oknum kepala sekolah yang minta tolong sih saya disisipkan 100.000 lah katakan 100.000. per anak. Itu kan Oke. jelas-jelas Mas. Oke. Yang harusnya misalkan ke Jogja harusnya 500. Ini Sudah- contoh ya, contoh. Ke Jogja harusnya 500. Oke. Itu ditambah 100, nanti panitia minta ini, nah ini hanya sampai 200. Jadi berapa Mas? 700. 200 itu hilang. Oke. Ini kita fair-fairan. Kita buka fair-fairan. Biar masyarakat tahu. Kemudian ada lagi yang bilang, oh kalau biro itu dapat jaket gratis, dapat tas gratis. Itu Sudah ini. itu memang duitnya siapa Mas? Kan duitnya siswa sendiri Mas. Betul. Dan kita sebagai ya, biro perjalanan malah untung ya, karena dapat jaket, dapat order jaket, dapat iklan Keren. berjalan. Nah ini makanya mungkin dari pihak sekolah atau pihak yang menyelenggarakan piknik mending yang ornamen-ornamen kayak gitu disingkirkan, silakan pesan sendiri, jadi lebih ngirit. Oke, lebih efisien secara lebih biaya. efisien. Bisa ditekan Kita lah ya. fokusnya ke keperluan siswa saja. Pelayanan Keperluan untuk siswa. Oke. Kalau dikatakan gini Mas, mungkin kita sebagai biro perjalanan adalah seller. Saya kan jualan. Ya, betul. Mas Didi sebagai buyer. Mas Didi boleh menjual harga lebih ke customer lagi. Kan boleh. Itu sah-sah Boleh, saja. sah. Karena harga hukum jual beli di situ. Artinya Mas Didi kulakan dari harga standar saya. Cuma ya kadang harus dilihat juga jualnya jangan terlalu mahal lagi lah Mas. Iya. Gitu Mas. Biar Iya, masyarakat iya. terjangkau. Oke. Kemudian tadi yang anak miskin itu malah yang paling berhak berangkat itu ya anak-anak kayak gitu Mas. Karena ya, Mass tourism itu piknik massal itu kan untuk memfasilitasi mereka yang tidak mampu biar bisa piknik. harusnya bisa dengan sistem subsidi silang ya. Harusnya itu menjadi tanggung jawab sekolah dan biro perjalanan. Oke. Ya, biro perjalanan mengurangi labanya sedikit, marginnya dikurangi untuk mensubsidi anak yang tidak mampu harga biar aja berangkat. Makanya kadang kalau sekolah mengharuskan ikut harus bayar, itu salah Mas. Nah, itu kadang itu Nggak yang boleh. akhirnya membuat ini ya orang tua keberatan gitu, betul. beban. Yang justru Harusnya yang tidak mampu dihitung berapa, nanti menjadi tanggung jawab biro perjalanan dan sekolah. Nah, itu boleh diberikan lebihan sedikit untuk mensubsidi itu. Itu. Oke. Ya hitung-hitung sodako lah Mas Didi. Iya benar. Ya, sodako ya. Sodako. Dari kita Iya. ke anak yang tidak mampu tadi. Iya. Ya maksimal katakan kalau per bis, kalau ada anak yang tidak mampu ya maksimal 2 atau 3 lah. Oke. Kita subsidi nggak apa-apa. Masih aman. Iya, Ya. sama. Subsidi bukan artinya di backup ya, Iya, subsidi ya. Oh, di Kalau- backup dari semuanya. Kalau satu Repot. orang mungkin bisa Mas. Oke, satu orang. Ya, satu orang kita udah biasa lah kalau satu Oke. orang kita free kan Free, untuk oke. berangkat. Tapi kalau 2 sampai 3 ya kita subsidi silang lah. Subsidi sila. Oke, berarti memang sebenarnya ada solusi ya Ada. untuk anak-anak yang mungkin dari keluarga backgroundnya kurang mampu, tetap bisa piknik kok ya. Tapi memang ini harus ada kerjasama ya, harus ada diskusi nih jalan tengah antara biro
sekolah ya kan dan orang tua siswa Iya. seperti itu ya. Iya. Dan dari Gatra siap untuk memfasilitasi itu. Siap, pasti siap. Ya, teman-teman Gatra kita sudah sampaikan Hmm. di beberapa kali rapat yang kita gelar bahwa kita jangan hanya memikirkan perut kita, kita tidak jangan hanya memikirkan keuntungan kita, tapi ada sedikit yang harus kita berikan, kita fasilitasi teman-teman atau anak-anak yang kurang mampu agar bisa menikmati betapa indahnya Indonesia. Wah, luar biasa. Betapa indahnya Indonesia. Mereka karena itulah pembelajaran yang sesungguhnya di Ya, di sekolah kan kita hanya suatu kewajiban untuk mendapatkan ijazah legalitas bahwa kita pernah sekolah. Tapi pembelajaran sebenarnya adalah di saat mereka berkumpul dengan teman-teman, Ya. berinteraksi dengan orang di luar, menikmati tempat yang mungkin belum pernah mereka kenal. Itulah pembelajaran sesungguhnya. Oke, luar biasa ya, mantap Pak Gatra lah. Ya. Oke, Pak, untuk dari Gatra sendiri ya, dari Ya. biro perjalanan yang ada di Gatra sendiri itu pernah membawa yang piknik itu ya Pak? Ya, Itu peserta piknik itu sampai paling jauh kemana Pak? Kalau masalah paling jauh ya paling Bali. Oh Bali, Bali, Lombok. Oke. Itu Masih di situ ya. tergantung permintaan dari user kemana ya kita ladeni juga. Oh, berarti di lokal pun tetap dilayani kan ya Pak? Tetap. Pemalang gitu kan? Justru ini Mas, ada misi juga Gatra yang diberikan oleh Pak Bupati, pemerintah daerah kepada kita Gatra, yaitu mempromosikan wisata yang ada di Pemalang. Oh, berarti sasarannya bayarnya harus cari di luar Pemalang dong? Betul? Iya. Jadi Pak Bupati dan Dinas Pariwisata itu menugaskan kita ibaratnya marketingnya. Oke. Sehingga kita ajak tamu dari luar untuk datang di Pemalang. Oke. Makanya waktu itu kita mengadakan event namanya Pemalang Vakansa. Oke. Sudah 2 kali. Lagi situ kita mengundang seller dan buyer. Oke. Nah, seller buyer ini dipertemukan sekaligus mempromosikan wisata-wisata yang ada di Pemalang, juga bukan dari wisatanya saja, Oke. kulinernya, pusat oleh-olehnya, UMKM-nya. Itulah tugas Oke. tugas dari Gatra juga yang dibebankan oleh pemerintah daerah pada kita. Oke. Bahkan ya kedepannya malah kita harus lebih serius lagi untuk memasarkan sesuai dengan visi misi Pak Bupati yang baru. Oke. Itu loh. Kalau di Pemalang sendiri apa sih yang menarik Pak di mata orang luar itu yang bisa kita up itu apa? Selain kuliner ya. Kuliner kan orang udah tahu ya, udah paham ya. Gombia ya, dan sebagainya. Nah, kalau wisata yang jelas kan Bukit Tangkeban. Kita ngeban. Oke. Ya kan. Juga seperti raftingnya, kemudian Taman Widuri. Lah, sekarang yang lagi tren juga wisata religi. Oh, baik. Ya itu Syekh Samsudin. Oh iya, yang ada di Widuri. Widuri itu. Oh iya, itu banyak. Itu potensi sekali. Bahkan Iya, itu betul, banyak betul. sekali dari Banten, Iya, dari Jawa Barat. Betul. Itu paket utamanya ke situ. Oh, Bahkan oke. itu. Bahkan ke depan visinya dari Pak Bupati terbaru juga akan menggali yang lain, wisata religi yang lain. Oke. Ya khususnya kayak di Walang Sanga, Iya, masih ada. Mbah Nur itu. Mbah Nur. Mungkin nanti potensinya kan ke situ melebar. Baik. Di samping kuliner yang sudah terkenal Bromyangnya, juga UMKM-nya Kamir. Nah ini batik juga sama Goyor. Iya, sarung. Itu kan itu. Iya. Oke, luar biasa. Ini ternyata Pemalang itu banyak hal yang menarik bisa diulik dan dipamerkan dalam tanda kutip. Betul. Atau yang bisa dijual ya Pak ya. Betul. Bayangno, padahal ya tanpa kita woro-woro pun nanas nih. Saya sering nih, saya keluar kota ya, itu dimanapun tempatnya, itu penjual nanas itu selalu ada loh, nanas madu belik. Ya betul, memang. Nah, Itu di mana-mana Sampai ya, Pak. Jogja. Sampai Jogja. Padahal belum tentu yang jual orang Pemalang, tapi SOP-nya dari bentuk dagangannya tuh udah kayak Sama. gitu loh, sama ya kan? Brandnya sama gitu. itu aja bukan di ibu kota. Nah, Kan iya. saudara saya ada di Pandeglang. Betul. Sudah sampai sana, Sudah nanas sampai belik. sana. Wah, Gitu loh. seluar biasa itu impact-nya. Cuman kadang-kadang gini Mas, yang perlu PR buat saya untuk pembinaan UMKM ini.
kita kurang mengakui. Oh, oke. Suatu contoh lah produk-produk. Kalau kita mengakui, ya kan, insya Allah greget wisata yang ada di Pemalang itu akan lebih itu. Berarti artinya lebih mungkin bisa dibahasakan kurang bangga gitu ya Pak ya? Betul. Lebih ke situ ya Pak ya? Betul. Jadi nanas madu itu bisa jadi simbol ya Pak, simbol kebanggaan kayak gitu ya. Contoh juga sarung goyor. Oke. Mungkin masyarakat belum tahu. Itu sudah sampai ke Afrika, Ya, ke Arab dan sebagainya. Nah, itu kita yang ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan hal itu, memperkenalkan. Berarti memang bisa kolaborasi ya zaman sekarang ya Pak ya. Antara Betul. UMKM dan Gatra terutama ya. Gatra ini. Juga kan kita juga dikasih tugas juga mempromosikan lewat brosur-brosur. Iya. Di mana saat kita di hotel kita ngasih brosur biar saling sinergi memasarkan kayak gitu dan sebagainya. Oke Pak, kalau boleh saya tahu apa kata orang Pak tentang Pemalang itu Pak, tentang entahlah atau mungkin souvenir atau makanan ataupun tempat-tempat wisata selama ini pendapat mereka yang Bapak dengar seperti apa Pak? Ada baiknya kah ataupun ada apa Pak? Itu kemarin pada saat event Pemalang Vakansa. Kenapa mereka itu banyak yang datang? Ternyata pendapat mereka itu apa sih itu Pemalang? Jadi saya penasaran gitu loh. Iya. Ibaratkan seorang gadis sudah namanya itu pengen lihat wajahnya kayak apa. Betul Pak. Kalau unik memang. Tanpa kita sadari ya orang itu ya Pemalang itu orang yang belum tahu Pemalang itu rata-rata mereka malah taunya Malang ya. Nah itu Pak, itu gimana itu Pak? Lah itulah makanya orang-orang luar kota Pemalang itu tahunya yaitu Malang. Dan yang lebih terkenal lagi Comal. Itu gara-gara jembatan Comal itu putus. Putus benar Pak. Iya. Pemalang tuh mana? Saya udah nyampe Comal. Iya benar itu loh. Ya, terkait dengan tadi menyambung dari Pak Wakil terkait dengan promosi itu karena memang pesan khusus dari Pak Bupati terpilih, Gatra menjadi pionir juga nanti sebagai pemasaran sebagai pemasaran marketing untuk pariwisata di Pemalang. Kita dari Gatra itu kalau nanti bulan puasa atau setelah Lebaran itu juga akan mengadakan pelatihan Mas. Apa itu pelatihan untuk teman-teman yang di Gatra itu tentang pembuatan konten. Wah, konten digital. Keren nih. Digital saya senang sekali kalau bisa diajak. Ya. Nanti tentunya kita akan gandeng tim gandeng dari konten kreator, komunitas kreator itu yang nanti juga mungkin kita akan gelar 2 atau 3 hari agar maksimal. Jadi nanti para teman-teman Gatra ini bisa membuat konten khusus tentang pariwisata di Pemalang. Wah, seru. Karena kita anggotanya ada yang di Moge, betul. Ada yang di Dongkal, Ampel Gading lah. Mereka punya tempat yang khusus kan? Moge itu ada Walang 9, Walang Sanga, Walang 9. Itu kan bisa diekspos. Betul. Dia di Dongkal itu ada Watu Lumpang. Nah, tahu pletoknya lah. Teman-teman inilah yang nanti diharapkan setelah bisa membuat konten menarik, dibuatkan channel YouTube atau media sosial lain lah. Itu digunakan untuk media promosi wisata di Pemalang. Lah, tujuannya apa? Goalnya yang akan kita capai yaitu inbound. Kita menarik wisatawan dari luar ke Pemalang. Kayak gitu. Ini mudah-mudahan program ini walaupun nanti syukur-syukur ada subsidi dari dinas terkait, tapi minimal anggota kita sudah siapkan lah sumber dayanya agar apa yang diinginkan oleh Pak Bupati terpilih itu bisa terwujud. Karena tanpa adanya sekarang kan paling efisien adalah marketing melalui media sosial. Betul. Konten-konten tadi. Betul. Itu Mas Didi. Betul sekali, saya setuju Pak. Memang zaman sekarang itu apa-apa anak sekarang ya terutama ya nyarinya itu lewat media sosial. Betul. Dan ini juga pengaruh media sosial ini. Sebab sekali kita buat konten itu
itu sudah tertarik wisata tamu. Nggak usah repot-repot kita survei atau dan sebagainya. Betul. Yang penting kita bagaimana kemasannya. Memang kadang-kadang juga kita sering istilahnya terbuat dengan kontennya. Ya. Di konten bagus. Oh. Ternyata nyampe lokasi. Di lokasi yang mendekati bagus. Juga di samping itu kita juga Gatra tidak mutlak untuk kegiatan wisata aja. Kita juga ada kegiatan sosialnya, Mas. Wah, menarik nih. Apa aja tuh, Pak? Ya, itu jelas pada saat kita Ramadan, kita bakti sosial yaitu membagikan takjil. Oke. Kemudian yang belum terlaksana ini adalah wisata apa Mas sosial yang untuk anak-anak yatim. Oh, baik. Jadi kita Yatim memfasilitasi anak-anak yatim yang mau ikut wisata, kita memfasilitasi khususnya di objek-objek wisata Pemalang sambil kita memberikan pencerahan kepada adik-adik kita yang kurang mampu dan sebagainya lewat dunia wisata. Sehingga kita sangat peduli sekali. Begitu juga pada saat kita ada bencana secara sukarela kita mengumpulkan kayak kemarin bencana Sukabumi, ya kita juga sebagian sudah kasih donasi melewat jalur yang lebih tinggi lagi, yaitu asosiasi-asosiasi yang bisa gitu. Oke, luar biasa ya. Memang Gatra ini fokusnya tidak hanya piknik aja, tapi memang ada hal-hal sosial yang memang dilaksanakan sebagai bukti kepedulian kepada sesama ya. Luar biasa. Kayak kemarin juga awal-awalnya kita memang diharuskan, kita sudah menggandeng yaitu dengan siberpungli, Mas. Siberpungli. Ya. Oke. Tujuannya apa? Yaitu untuk main mata. Sekolah-sekolahan dan sebagainya. Oke. Ya, kita untuk membina bagaimana sih kita bisnis yang bersih. Oke. Yang didengungkan oleh Pak Prabowo seberapa. Nah, itu kita menggandeng ini untuk memberitahuan kepada anggota fungsi kreativitas itu apa. Dampaknya kayak apa. Nah, itu. Makanya sangat kompleks sekali kita komplit lah untuk di Gatra ini penuh kegiatan juga bermanfaat untuk anggota. Oke, luar biasa. Oke Pak Panggil, kalau untuk ngomongin wisata lah ya, saya yakin sudah saking lotoknya ya kalau di tentang pelayanan dan sebagainya. Harapan nih dari Gatra sendiri ya. Harapan dari Gatra sendiri tentang pariwisata yang ada di Pemalang itu apa ini? Pak Ketua, silakan. Ya. Harapan Gatra, harapan kami ya, para pelaku-pelaku biro perjalanan di Pemalang tentang pariwisata Pemalang. Pertama, akses. Oke. Berarti kaitannya sama jalan. Infrastruktur lah ya. Infrastruktur. Kita tidak bilang jalan lah. Iya, infrastruktur ya. Infrastruktur. Berarti melingkupi semuanya yang mendukung tentang wisata ya. Oke. Karena ya memang sih apapun jalan dengan kondisi apapun itu bisa dijadikan solusi. Kalau jalannya terjal untuk mencapai satu wilayah, berarti kita bisa memanfaatkan warga sekitar untuk pengadaan shuttle. Tapi shuttle itu kan juga tidak murah. Betul, ya. betul. Karena tiada jalan, banyak jalan menuju Roma. Tapi minimal kalau aksesnya mudah, itu akan memudahkan wisatawan berkunjung dalam jumlah banyak, Mas. Oh iya. Dalam jumlah banyak. Karena kalau hanya 1-2, yang namanya Pangeran Pendowo pun biasa dikunjungi 1-2 orang, 3, satu mobil masih bisa. Tapi kalau untuk mass tourism, di situ ada makam atau petilasan Pangeran Pendowo. Tapi tidak terekspos dengan kayak di SMS karena jalurnya susah. Di SMS kan Syekh Maulana Samsudin karena aksesnya gampang. Iya. Berapapun itu masuk, Mas. Kota soalnya besar. Tapi ke Pangeran Pendowo kan susah. Padahal itu juga punya potensi yang sama. Dan ternyata di sana yang punya shuttle pun sedikit. Tempat parkir bis tidak ada. Itu satu, akses. Kemudian kedua, SDM.
SDM para pelaku-pelaku yang berada di sekitar objek wisata. Yang namanya jualan itu pasti cari untung pasti. Tapi kalau modalnya gepuk itu kan merugikan, Mas. Sehingga para pengunjung kadang, saya pernah sih ada tamu dari Kendal ke Widuri. Setelah dari Widuri mereka pulang, saya ngobrol, dia nyanyi, Mas. Lagunya Rhoma Irama, Mas. Cukup sekali lah. Ini yang hanya sampai hati ini bektek gitu, Mas. Kok cukup sekali kenapa? Ya, saya makan pecel di sana 15.000, Mas. Widih. Wah, ya, oke, catatan. Masa sih, Mas, kita ke toilet kok bayarnya segini. Nah ini harus ada pembinaan, harus ada pembinaan kepada para pelaku-pelaku jasa yang berada di sekitar itu. Kemudian kebersihan, ketiga ya, kebersihan, keamanan itu juga harus dijaga. Betul. Termasuk hotel, Mas. Hotel di Pemalang yang berbintang 3 baru 2, bintang 2, 1 dan lain masih melatih. Tapi anggapan dari masyarakat, terutama para wisatawan, untuk nyari hotel yang bersih itu masih rada sulit sih. Oke, di Pemalang. Tapi sudah ada. Ya. Kemudian kita yang kurang lagi adalah resto. Karena wisata itu pasti cari makan dan cari oleh-oleh. 2 tempat inilah yang kurang di Pemalang. Banyak rekan kami yang dari Jogja, dari Semarang itu datang ke Pemalang. Ada enggak resto yang besar untuk disegu? Nah, ini mudah-mudahan pemerintah daerah atau mungkin ada pengusaha di bidang kuliner atau oleh-oleh mendengarkan channel kita ini ya. Mereka tertarik untuk berinvestasi di Pemalang sehingga Pemalang tidak hanya menjadi tempat kelewatan saja, tapi bisa mampir, bisa nginap, bisa beli oleh-oleh di sini, sehingga perputaran ekonomi di Pemalang di jalur pariwisata mulai menggeliat. Oke. Kayak gitu, Mas. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Adi. Ya, Mas Tio, terima kasih. Nah, luar biasa ya teman-teman yang sudah melihat tadi ungkapan keinginan, harapan juga dari Gadra. Ini adalah sebuah upaya dalam rangka kita bersama-sama untuk mempromosikan wisata yang ada di Pemalang, khususnya juga tentunya Gadra juga berfokus untuk melayani untuk teman-teman yang memiliki komunitas ataupun sekolah ataupun instansi yang pengen piknik ya. Sarannya adalah gunakanlah biro jasa perjalanan yang memang itu legal ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul ya. Ini tambahan Mas Didi, terutama untuk yang di sekolah. Ayo kita ciptakan kegiatan piknik yang asik, yang tidak membebani masyarakat, yang wajar, yang nyaman dan edukasi. Karena pemerintah melalui edaran Pak Gubernur, piknik diharapkan ada edukasi, Mas. Tidak hanya senang-senang, ada edukasi sehingga sekolah cobalah minta dengan biro perjalanan untuk mencarikan program edukasi yang sesuai dengan usia anak. SD kemana, SMP kemana, SMA kemana, sehingga tujuan dari outing class atau pembelajaran di luar itu akan tercapai. Tidak hanya senang-senang, setelah itu pulang tidak ada manfaat, tidak ada hasil apa-apa. Biaya bisa ditekan dengan mengurangi ornamen-ornamen pengikut yang sekiranya tidak ada manfaat untuk anak. Betul. Ya, kalau mau ditambahkan, mending ditambahkan untuk makan anak. Jadi anak di sekolah dapat makanan bergizi gratis, di piknik pun dapat makanan lebih bergizi, ya gitu. Ya, tapi untuk membantu mensubsidi teman-temannya yang masih kekurangan ekonomi ya. Anak-anak yang tidak mampu tadi, ayo kita menjadi tanggung jawab kita. Teman-teman yang di Gatra juga yang di sekolah. Itu. Kalian itu Pak? Sekali lagi, piknik itu murah, Mas. Piknik itu murah. Piknik itu murah. Yang mahal adalah pengikutnya.
pengikutnya, followersnya. Oke. Itu sekolah-sekolah Ya. yang harus biro yang ada legalitasnya. Oh iya. Jangan sampai kesepak. Kemudian saya titip lagi. Ini sekarang tak baca nomornya. Silakan. Untuk apa ya? Barangkali mau tanya-tanya tentang seputar Gatra atau biro-biro apa saja yang sudah tergabung di Gatra, itu bisa menghubungi ke Gatra Pemalang Official. Ya, di sini Di sini ada ini. di sini ya, disertakan. 0823 1389 0124. Oke. 0823 1389 0124 itu nomor Gatra, Mas. Oke. Bukan nomor saya, bukan nomornya pengurus lain, itu memang Gatra official yang kadang HP-nya ada di saya, kadang ada di bendahara, kadang di Oke. siapa ya. Ini Baik. karena itu HP-nya komunikasinya dari Gatra. Oke. Kayak gitu. Admin lah ya. Iya. Oke. Nan. Oke. Ya. Terutama yang sekolah-sekolahan, kalau mau piknik, pakailah yang ada di Gatra. Karena itu Kenapa? jelas perizinnya lengkap. Oke. Kalau ada masalah, kami dari pengurus gampang negur. Nanti akan lanjut ke Dinas Pariwisata. Oke. Dinas Pariwisata mentok, nanti langsung beliau yang terhormat Pak Bupati. Oke. Biasanya kalau nggak bisa dibina, Mas, binasakan. Udah, itu aja. Ini ada jaminan ya dari Gatra. Izinnya pokoknya ya. cabut, sudah Anda bisa jalan. Selesai. Itu Oke. selesai. Jadi Gatra itu berarti udah berapa tahun? Gatra per 24 Januari kemarin, tahun 2025 itu berusia 3 tahun, Mas. 3 tahun. Jadi Oke. hari jadi Gatra bertepatan juga dengan hari jadi Kabupaten Pemalang, Waduh. tanggal 24 Januari. Ya. Dan ini menjadi agenda rutin Oke. tiap tahun untuk menggelar rapat pleno tahunan. Itu bareng. Yang Makanya- merayakan seluruh warga Pemalang berarti kan makanya kalau Gatra. pada saat mengucapkan hari jadi Pemalang juga sekaligus selamat hari jadi Gatra. Pinter nih. Iya, iya, iya. Iya, Boleh, boleh. karena kan di Pemalang satu-satunya asosiasi biro perjalanan yang ada, Mas. Ya kita dilala buatkan akta notarisnya bareng dengan bareng. hari jadi kayak gitu. Yes. Oke, berarti nanti kalau ada job-joban itu dibagi-bagi sesuai dengan order itu gimana itu sistemnya yang ada di juga sih ya. Kalau yang sudah berjalan itu kalau untuk tour guide-nya kita saling apa namanya? Support. Saling sinergi dan support. Oh ya, ya. Misalkan saya ada order sama Pak Wakil aja tak ajak. Oke. Nanti teman biro lain tak ajak, kita bareng. Oh ya. Kadang saya mungkin ordernya penuh, oke tak lemparkan ke teman. Ini bisa nggak dihandle kayak gitu. Tapi ya Mas, dikasih. ya, tapi dihandle lah. Tapi pada prinsipnya untuk order itu masing-masing ke biru-biru. Oke. Itu. Makanya nanti kalau ada masyarakat yang butuh data tentang anggota yang ada di Gatra, boleh WA ke nomor tadi, nanti kita sharekan. Oke, baik, terima kasih teman-teman Sobat Kabar Pemalang yang sudah menyaksikan channel ini ya. Mudah-mudahan pembahasan kita yang tadi ngalor ngidul tapi tetap mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, jangan lupa sekali lagi follow akun media sosial kami di Kabar Pemalang, baik di YouTube, TikTok, ataupun di Instagram dan sebagainya ya. Terima kasih dan Mas Adi, sukses selalu. Amin. Pak Wakil, terima kasih ya. Sampai jumpa teman-teman di channel ataupun di tema kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.